Srafani! Srafani! Tuan Giris, ada apa ini? Ayo. Tuan Giris, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau membawa pergi Srafani? Nyonya Safita, tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba di dunia ini. Semuanya ada alasan. Jawab Srafani. Ayah benar kan? Ayah sudah bilang padamu berulang kali untuk aborsi anak ini. Tapi setiap kali kau selalu keras kepala. Kau bilang kau akan melahirkan anak ini. Dan hari ini saat melakukan aborsi bisa membahayakan hidupmu. Kau ingin melakukannya. Luar biasa bahwa keputusan sebesar ini dan kau sama sekali tidak membicarakan ini kepada ayahmu sendiri. Kau langsung pergi ke rumah sakit. Tuan Giris, kami sama sekali tidak tahu soal itu. Tidak ada yang tahu. Mungkin saja kalau kau tidak tahu. Tapi Manav, Archana, mereka tahu soal ini. Bahkan mereka yang membawa pulang Srafani dari rumah sakit. Jawab Manav, aku benar kan? Kita semua tahu bagaimana perasaan Srafani mengenai anaknya Sachin. Dan hari ini, Srafani bicara tentang melakukan aborsi kepada anak ini. Jelas sekali dia tidak bahagia di sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah ini yang membuat putriku shock. Dan dia sampai membuat keputusan seperti ini. Mungkin kalian semua tidak suka aku bertanya pada kalian. Tapi sebagai ayah dari Srafani, ini adalah hakku. Hakku untuk mengetahui apa alasan yang sudah membuat Srafani melakukan semua ini. Dan Manav, bukankah kau selalu bilang, Tuan, Srafani akan sangat bahagia di rumah ini. Dia tidak akan pernah mendapat masalah. Lalu apa ini? Apa semua ini? Satu hal yang pasti, aku tidak akan meninggalkan rumah ini tanpa jawaban. Kalau kalian tidak mau menjawabnya, biarlah. Tapi aku akan terus bertanya kepada putriku untuk mengetahui jawabannya. Katakan pada ayah, ada apa? Dengar Srafani, jika kau sembunyikan sesuatu dari ayah, maka ayah akan mengakhiri hubungan kita. Ayah akan melupakan bahwa ayah punya anak perempuan. Tidak, ayah. Jangan bilang begitu. Srafani, kalau begitu katakan. Beritahu ayah sayang, ada apa ini? Kenapa kau melakukan ini? Ayah, aku melakukan ini semua karena aku merasa kalau Manav dan Archana, mereka masih saling mencintai. Mereka bisa menghabiskan hidup bersama dan berbahagia. Dan aku hanya menghalangi mereka, ayah. Aku tidak mau menjadi penghalang bagi mereka. Itu sebabnya aku pikir kalau aku melakukan... Srafani sayang, apa yang kau bicarakan? Ini adalah rumahmu. Kau adalah satu-satunya menantu di rumah ini. Dia hanya akan tinggal di sini selama 3 bulan. Dia harus tinggal di sini karena perintah pengadilan. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengizinkannya tinggal di sini. Sayang, apa yang bisa kulakukan? Tanganku terikat. Sayangku, janganlah terpengaruh dengan semua salah paham ini. Tenang saja. Kau adalah wanita satu-satunya yang ada dalam kehidupan Manav, bagaimanapun caranya. Bagaimana caranya agar kau bisa merasa yakin, nak? Aku tidak bisa memikirkan apapun. Oh ya, aku akan memberimu bukti. Hari ini aku akan memberimu bukti yang bisa meyakinkanmu bahwa Manav adalah milikmu dan hanya milikmu. Keputusan dari masalah ini akan diselesaikan sekarang juga di hadapan Tuan Giris.
Ayo, pakaikanlah tanda merah di dahi Sravani sekarang juga. Apalagi yang kau pikirkan, Manav? Kau harus melakukannya. Kau harus menghilangkan keraguan dalam benak Sravani sekarang juga. Kau harus memberikan haknya. Kau harus membuktikan kepadanya bahwa kau tidak memiliki orang lain dalam hidupmu selain Sravani. Pakaikan tanda merah ini di dahinya. Tarun, aku tahu aku sangat mencintai Archana, tapi dia mencintaiku lebih daripada aku mencintainya. Tapi hubungan ini tidak bisa disatukan. Dalam 3 bulan ini, aku akan bersikap seperti ini pada Archana. Sampai dia mulai membenciku. Aku harus melakukannya. Ini adalah langkah yang harus kuambil agar Archana menjauh dariku. Dan dia akan mulai membenciku. Maka dia akan belajar untuk hidup tanpaku. Archana, aku sangat mencintaimu. Tapi untukku, tanggung jawab jauh lebih penting daripada cinta. Sravani datang ke rumahku meninggalkan rumah ayahnya. Sachin sudah melakukan kesalahan dan kepercayaan untuk menebus kesalahan itu sangat berarti bagiku. Jika aku memilihmu, hanya aku yang akan merasa bahagia. Jika aku kehilanganmu, mereka semua akan bahagia. Aku harus melakukan itu agar mereka mau mempercayai kita.